Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Mandasari dan ini rekan saya. Saya Anissa Fitri. Gea Anda ini. Saya Lia Balbira. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Fitriyaningsih, SE, MM, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan 2 jurnal mengenai 2 materi, yaitu 1. Struktur pasar dan penentuan harga, dan 2. Praktek penentuan harga. Review Jurnal 1. Judul Analisis Perbandingan Metode Penentuan Harga Pokok Produksi pada PT Bangun Wenang Bivires CO. Jurnal Sylvia Porawow Analisis Perbandingan Metode Penentuan Harga Pokok Produksi. Volume dan halaman. Volume 1 nomor 4 Desember 2013. Halaman 1946 sampai 1952. Tahun 2013. Penulis Sylvia Porawow. Reviewer Anis Sapitri Boru Siregar, Gea Anggraini, Lia Fajira, Suci Mandasari. Tanggal 12 Januari 2022. Masalah atau fenomena penelitian. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha atau bisnis. Bisnis identik dengan keputusan bisnis, di mana dalam perusahaan, kegiatan bisnis dapat mendukung perekonomian suatu negara. Melihat begitu strategisnya peran perusahaan bagi pengembangan perekonomian, maka perusahaan dituntut untuk berkembang agar dapat memiliki kemampuan melaksanakan manajemen yang terbuka dalam mengelola organisasi serta usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Harga pokok produksi merupakan kumpulan dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Harga pokok produksi adalah semua pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui harga pokok produksi jika menggunakan metode perhitungan full costing dan metode perhitungan variable costing. Subjek penelitian. Tempat penelitian ialah di PT Bangun Wenang Bivires CO di Kota Manado dan pabrik bertempat di Desa Watu Dambo, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif, di mana dalam penelitian ini ingin membandingkan nilai harga pokok produksi yang paling efisien menggunakan metode perhitungan full costing atau menggunakan metode perhitungan variable costing. Hasil penelitian. Proses produksi untuk berbagai jenis produk pada PT Bangun Wenang Bivires CO berlangsung menggunakan metode penentuan harga pokok produksi full costing. Full costing merupakan salah satu metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya pokok produksi sebagai harga pokok produksi, baik biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing merupakan salah satu metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan hanya biaya produksi yang berperilaku variabel saja kepada produk. Berikut ini dilampirkan tabel perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dan variable costing dalam harga total maupun harga unit produksi. Kelebihan. Metode variable costing naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman. Variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebih-lebihan dalam periode-periode tertentu, sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Kelemahan dari metode full costing adalah tidak layak digunakan untuk pengambilan keputusan jangka pendek karena metode full costing memasukkan seluruh elemen biaya dalam perhitungan harga pokok produk, baik biaya variabel maupun biaya tetap atau period cost. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan harga pokok produksi untuk produk-produk di PT Bangun Wenang Bivires CO dengan menggunakan metode full costing untuk setiap produk memperoleh hasil yang lebih tinggi daripada metode variable costing.
Pada metode full costing dihitung terkait biaya-biaya variabel maupun biaya tetap, sedangkan pada metode variable costing hanya menggunakan biaya variabel saja. Hasil perhitungan tersebut menjadi acuan agar PT Bangun Wenang Beverage Co. tetap menggunakan metode full costing, dikarenakan metode full costing mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang menghendaki kewajaran laporan keuangan kepada pihak eksternal perusahaan. Selain itu, metode full costing juga lebih mudah karena memasukkan semua biaya tanpa harus memisahkan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Review jurnal kedua berjudul Perspektif Ekonomi Islam dalam Menganalisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa. Jurnal Bonanza. Volume dan halaman, volume 1 nomor 2 tahun Agustus 2021. Penulis Doli Andri Fatwa Siregar. Reviewer Suci Mandasari, Gea Anggraini, Anissa Fitri Boru Siregar, dan Lia Fazira. Tanggal 12 Januari 2022. Masalah atau fenomena penelitian, fotokopi dan cetak M2000 adalah sebuah usaha mandiri yang merupakan tempat pembelian alat tulis serta menyediakan jasa fotokopi, penyewaan dan pencetakan yang memicu persaingan komersial dalam persaingan usaha yang semakin monopolistis. Para pelaku usaha seringkali menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan memenangkan persaingan. Meskipun cara yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah yang membatasi segala aktivitas manusia. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen membutuhkan sistem harga yang adil, dan harga dihasilkan karena permintaan dan penawaran pasar. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi komoditi dan tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Penetapan harga ditentukan oleh harga yang ditentukan oleh pihak yang berhak menentukan harga. Saat menentukan harga, suatu barang harus disepakati dan berlaku umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui harga jual dan mekanisme penetapan harga jasa fotokopi M2000. Subjek penelitian, fotokopi dan cetak M2000, Jalan Bukit Barisan 1, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara. Objek penelitian, analisis mekanisme penetapan harga jual dan jasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan lingkungan alam. Tujuannya untuk menjelaskan terjadinya fenomena dan melalui partisipasi dari beberapa metode yang ada. Dengan berdasarkan pengumpulan data yang relevan, situasi yang teknis dan teknis analisis, salah satu alam. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode normatif yang mengaitkan data yang terkumpul dengan ketentuan prinsip ekonomi Islam. Pembahasan akan selalu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta pendapat para ulama. Penelitian ini menggunakan analisis data induktif. Analisis data induktif adalah metode penarikan kesimpulan dari data tertentu. Berpikir induktif dipisahkan dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa tertentu, dan kemudian mencapai kesimpulan umum. Berdasarkan data yang diperoleh di tempat, dari hasil observasi, wawancara, tataan lapangan, dan penelitian kepustakaan, penyusun mengemukakan fakta-fakta dan kejadian-kejadian khusus, kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan. Hasil penelitian
Selain hal fotokopi dan percetakan, M2000 juga menyediakan jasa sewa komputer, penjilitan, dan pencetakan buku seperti cetak undangan, buku Yasin, dan pengiriman ATK. Dalam menentukan harga jual dan jasa fotokopi dan percetakan, M2000 menentukan jumlah dana yang dikeluarkan, cek harga pasar saat ini, dan verifikasi kesulitan pekerjaan itu sendiri atau resiko. Harga fotokopi dan cetak M2000 dibulatkan, dan alasan pembulatan harga fotokopi M2000 adalah karena sulitnya mencari uang pecahan dan harga tidak dibulatkan keterampilan arbitrase karena hasilnya tidak banyak, maka hasil yang dibulatkan akan dicabangkan untuk hal lain seperti pengisian kotak amal dan kegiatan sosial lainnya. Apabila harga dibulatkan, maka karyawan fotokopi dan print M2000 akan memberikan kepada customer. Sebelum customer membayar harga yang harus dibayar, kemudian karyawan akan memberitahukan pelanggan, meskipun akhirnya pelanggan tidak mau tahu. Ketika sisa itu dibulatkan, tidak ada pelanggan yang bertanya ataupun mengeluh karena sebelum pelanggan membayar, pelanggan sudah memberikan harga yang harus pelanggan bayar dan sudah disuruh membulatkan harga. Dalam hal ini, bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam menganalisis mekanisme penetapan harga jual dan jasa fotokopi M2000? Penelitian dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh fotokopi dan percetakan M2000. Berkat pemrosesan yang cepat dan akurat serta keramahan dan kepercayaan karyawan kunci, pelanggan tidak akan kecewa dengan pembulatan harga bagian fotokopi dan percetakan M2000 karena pembulatan harga bagian fotokopi dan percetakan M2000 dianggap sangat wajar. Kekuatan penelitian memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan sampai latar belakang permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut dan dilengkapi informasi dalam bentuk metode pengumpulan data serta memaparkan berbagai macam uji pengumpulan data. Dan yang kedua, identitas jurnal termuat di dalam jurnal. Kelemahan penelitian, abstraknya masih memakai bahasa Indonesia. Kesimpulan, penulis menganalisis dan mempelajari harga jual dan mekanisme penetapan harga jasa fotokopi M2000 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme penetapan harga jual dan layanan penetapan harga jasa fotokopi M2000. Fotokopi dan cetak M2000 menggunakan mekanisme pembulatan harga untuk menentukan harga jual dan mekanisme pelayanan. Mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, ini adalah mekanisme untuk menentukan harga jual berdasarkan nilai keadilan dan menetapkan harga yang wajar daripada menghasilkan keuntungan yang besar. Ini adalah titik keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan yang disepakati secara sukarela oleh pembeli dan penjual, atau menyalin dan mencetak M2000 dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat atau pelanggan. Mekanisme pembulatan harga digunakan untuk fotokopi M2000 tidak mengandung penipuan karena pembeli tetap membayar pada harga sebenarnya atau harga jual, dan pembayaran akan dibulatkan lebih tinggi dari harga jual setelah pembeli membayar harga. Hal ini dikarenakan fotokopi M2000 sulit untuk memberikan pecahan sehingga harga dibulatkan. Namun, fotokopi sisa harga hasil pembulatan M2000 bukan untuk tujuan memfotokopi M2000 untuk keuntungan lebih dari hasil pembulatan, tetapi sisa harga hasil pembulatan akan ditransfer ke kotak amal atau masjid atau dana sosial lainnya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.